hari ini? Baik. Kelas 3 IPAS. Semangat, semangat, semangat. Silakan duduk. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Pagi hari ini tentunya seperti biasa yang pernah kita lakukan selama ini. Kalau di dalam kelas tentu ada itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita mulai kegiatan apapun, ya, kita harus menyukuri atas segala cinta dan anugerah Tuhan. Dan hari ini sebelum kita mulai kegiatan, kita harus berdoa, minta pertolongan, petunjuk dan penyertaan Tuhan agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya minta satu orang dari antara kalian memimpin kita dalam doa. Silakan. Siapa yang berdoa? Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena atas berkat dan perlindunganmu, terutama atas nafas kehidupan yang masih kau berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini Engkau masih melindungi dan memberikan kami nafas kehidupan. Sebentar lagi kami akan melaksanakan tugas kami masing-masing. Kami mohon lindungilah kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, malapetaka yang mau mengancam jiwa dan raga kami. Semoga kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Doa ini ya Tuhan kami satukan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gimana hari kalian? Olimpia Putri Asira, Kristianus Frelan Hambur, Sirtibertus Avandi, Carolina Apriani, Maria Oktavina Sija, Belmina Elsi, Delmu E. Malin, Elsimiana Cenotri, Emiliana Atmajaya, Virgianus Gio, Aulia Miss, Franciscus Arikala, Adrianus Sergis. Ada semua ya? Ya Pak. Terima kasih karena pada hari ini kalian sudah semangat dan ini dibuktikan dalam bentuk kehadiran dan mudah-mudahan kehadiran ini akan dipertahankan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena apa? Sangat penting kalau misalnya Anda hadir dalam setiap pertemuan. Tidak hanya hari ini, tapi pada masa yang akan datang juga Anda harus hadir dalam setiap pertemuan. Karena penting Anda menjadi kita tentu pertama dan hadir. Tidak pintar itu datang karena tidak, tetapi karena Anda rajin untuk mengikuti les atau pelajaran. Dan kegiatan kita pada hari ini, yaitu materinya menyusun surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita melanjutkan materi tentang menyusun surat lamaran pekerjaan, Pak Guru ingin tanya, siapa yang pernah menulis surat lamaran pekerjaan atau pernah mendengar dari teman, orang tua, atau kerabat mengenai surat lamaran pekerjaan? Pernah tidak? Pernah. Kalau pernah begini, apakah pernah menulis
atau mendengar atau karena informasi dari orang lain bahwa surat lamaran pekerjaan itu kalau misalnya Anda sendiri yang pernah mengalami, misalnya Anda menyusun surat lamaran pekerjaan atau Anda menonton di YouTube misalnya cara menyusun surat lamaran pekerjaan, atau ada kerabat yang menginformasikan kepada Anda bahwa cara menyusun surat lamaran pekerjaan seperti ini. Ada pilih poin yang mana? Kenapa? Dalam hal mendengar, apakah pada saat itu Anda bertanya, apakah model dari surat lamaran pekerjaan itu Anda tahu? Atau dengan informasi saja bahwa menyusun surat lamaran pekerjaan ini fungsinya untuk ini. Untuk apa? Untuk apa kira-kira fungsi dari surat lamaran pekerjaan? Tidak tahu? Tidak tahu? Ya. Kalau Anda tidak tahu, itulah gunanya pertemuan kita pada hari ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal yang namanya cara menyusun surat lamaran pekerjaan. Supaya suatu saat nanti pas kita membutuhkan pekerjaan, kita sudah mengenal, itu minimal. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan, dan yang kedua, mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi Pak Guru tidak banyak membicarakan panjang lebar berkaitan dengan cara menyusun surat lamaran pekerjaan. Jadi saya akan putar video tutorial berkaitan dengan bagaimana cara yang sebenarnya, cara yang baik dan benar menyusun surat lamaran pekerjaan. Nanti Bapak Guru saya putarkan video Silakan simak baik-baik nanti. Ya, inilah tutorial dari ruang guru. Dari di sini nanti Anda menyimak bagaimana cara menyusun surat lamaran pekerjaan yang benar.
Yang salah biasanya
Ya. Bagaimana? Semangat ya? Ya. Ya, bro. Tidak, Pak. Semangat ya? Ini. Nah, ya, itu tadi video tutorial tentang cara menyusun surat lamaran pekerjaan. Jadi sebentar pada saat kegiatan diskusi berlangsung, maka Anda punya tugas yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan. Namun sebelumnya, jadi kita bagi ke dalam kelompok dulu ya. Dari jumlah berapa ya? Dan 12. Kelas 12 nih. Ada 15. Iya, Pak. 15 orang, berarti dibagi 4 atau berapa tuh? 12 bagi 4. Ada 4 kelompok. 4 kelompok ya. Berarti satu kelompok ini kelompok 2. Jumlah 3 orang ini kelompok berapa? Kelompok 3. Ini kelompok 4. Ada 4 kelompok. Sekarang tadi sudah ditayangkan ya. Ada sudah simak bagaimana cara menyusun surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Jadi di sana tidak membutuhkan yang namanya over pikiran. Tahu over pikiran? Maksudnya melebih-lebihkan ya. Bahasa yang ada Bu. Cukup simpel saja. Intinya ada apa? Ada sari yang Anda mau sampaikan pada isi surat. Ya. Jadi sekarang tugasnya adalah, jadi Bapak Guru sudah siapkan kertas kosong untuk Anda kerjakan ya, yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan. 4 ya. Ya. Silakan nanti tulis dengan baiknya. Tulisan benarnya kemudian. Intinya Anda menulis atau menyusun surat lamaran pekerjaan ini sebagai latihan yang baik. Silakan untuk depan. Yang kedua, Anda juga boleh mengambil contoh surat lamaran dari buku teks yang ada di depan kalian. Boleh. Bisa ambil contoh yang ada pada video tadi. Bisa juga Anda ambil contoh dari buku yang sudah ada di depan mukanya. Nah, untuk itu di dalam kelompok Anda harus kerja secara bersama-sama. Dan sekarang silakan mulai observasi.
Kalau ada kendala silakan bertanya ya. Satu orang saja yang tulis. Nanti kan kalau sudah disusun baru copy ya. Caranya jangan semua orang kelompok kerja. Jadi satu orang yang tulis nanti baru copy. Very.
Sudah. Kita baca kembali dulu ya. Cek dulu. Oke. Cek dulu dari penulisannya, susunannya harus rapi tulisannya. Oke. Sudah? Ya, Sudah? sudah Pak. Sudah semua? Sudah Pak. Kalau sudah semua, dicek kembali dulu. Cek dulu. Karena setelah ini kita akan presentasi. Ya, presentasinya per kelompok. Jadi nanti kalau presentasi, kalau dapat giliran nanti akan maju ya di depannya. Kemudian untuk aturannya saya serahkan ke kelompok penyanyi. Untuk itu kalau sudah semua, sudah. Presentasi, presentasi dan kelompok yang pertama untuk melakukan presentasi kelompok berapa? Kelompok Satu. di sana ya. Ya, kelompok satu siap-siap untuk melakukan presentasi. Silakan ke depan. Kelompok satu ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Tujuan kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Supaya tidak memperpanjang kata, saya selaku moderator atas nama Maria Olivia Putri Asira dan pembawa materi atas nama Yusmina Kamelia Sumardi dan 2 anggota kelompok lainnya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pembawa materi untuk memaparkan materi yang sudah didiskusikan. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh saudara moderator. Baik, saya selaku pemateri akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Contoh surat lamaran pekerjaan. Contoh surat lamaran pekerjaan. Laci 3 Oktober 2024. Lampiran 1 berkas perihal lamaran pekerjaan. Yang terhormat HRD Manajer Toko Cahaya Abadi Jalan Minggi nomor 125 Benteng Jaba. Dengan hormat, berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang dipublikasikan melalui sosial media, saat ini Toko Cahaya Abadi sedang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi kasir. Dengan itu, saya Yusmina Kamelia Sumardi, tempat tanggal lahir Laci 30 November 2007, jenis kelamin perempuan, alamat Laci, pendidikan terakhir sekolah menengah atas atau SMA, nomor telepon 081236056651. Bersama ini saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai karyawan di toko yang Bapak Ibu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, saya lampirkan
daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir sebanyak 1 lembar, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP sebanyak 1 lembar, fotokopi kartu keluarga atau KK sebanyak 1 lembar, pas foto ukuran 4 x 6 cm 2 lembar. Besar harapan saya dapat diterima sebagai karyawan di toko Cahaya Abadi. Atas pertimbangan Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih. Hormat saya, Justina Karnelia Sumardi. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Kepada saudari Tina, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan oleh saudari moderator kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 2 ingin memberikan sebuah pertanyaan kepada kelompok Anda. Apa manfaat bagi kita mempelajari bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan dan mengetahui unsur dari surat lamaran pekerjaan? Ya, apa manfaat manfaat kita menulis surat lamaran kerja dan mengetahui unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Itu pertanyaan intinya. Jika ada lagi yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya persilakan. Kepada saudari Rio, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya wakilan dari kelompok 4 akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada kelompok Anda. Dengan pertanyaan, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis sebuah surat lamaran pekerjaan? Itu saja pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Jelas pertanyaannya? Jika ada lagi yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Kepada saudari Cendi, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan kelompok memberikan satu pertanyaan kepada kelompok Anda dengan pertanyaan, coba kelompok Anda sebutkan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami akan mendiskusikan berkaitan dengan pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman. Sudah terjawab, ya? Kalau sudah selesai, silakan. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang telah diberikan oleh saudari Tina. Kepada saudara Patrick, waktu dan kesempatan saya berikan.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh saudari moderator. Baik, saya akan mencoba menjawab yang diberikan oleh saudari Tina. Jawabannya adalah supaya kita mengetahui cara pembuatan atau menyusun surat lamaran yang baik dan benar. Bagaimana saudari Vina, apakah jawaban dari kelompok kami diterima atau tidak? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudara Patrick dan jawabannya sudah terima. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang telah diberikan oleh saudara Vina. Kepada saudari Amil, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh saudari moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Vina dengan pertanyaan, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan antara lain, yang pertama pada bagian kepala surat, yaitu tempat dan tanggal membuat surat, lampiran surat, perihal surat, dan alamat surat. Yang kedua pada badan surat, di mana terdapat pembuka surat dan identitas diri. Dan yang terakhir pada kaki surat, terdapat salam penutup dan nama. Bagaimana saudara Gio, apakah jawaban dari kelompok kami diterima atau tidak? Terima kasih atas jawaban dari kelompok Anda. Kami dari kelompok 4 sudah menerima jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan nomor 3 yang telah diberikan oleh saudari Ceni. Kepada saudara Nangga, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas jawaban pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari saudara Ceni. Pertanyaannya, coba kelompok Anda sebutkan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang termasuk unsur-unsur surat lamaran pekerjaan adalah yang pertama, tanggal surat, yang kedua, hal atau perihal, yang ketiga, alamat, yang keempat, salam pembuka, yang kelima, isi surat, yang keenam, salam penutup, yang terakhir, tanda tangan. Terima kasih. Bagaimana saudari Ceni, apakah jawaban dari kelompok kami diterima atau tidak? Baik, terima kasih. Jawaban dari kelompok Anda, kelompok kami sudah menerima. Terima kasih. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian kedua, kelompok 2 ya. Ya, silakan ke depan. Kelompok 2 untuk presentasi. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Supaya tidak mengumpulkan waktu, selanjutnya saya berikan kepada saudara pemateri untuk membacakan diskusi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya saudara moderator. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Contoh surat lamaran pekerjaan. Lombok 3 Oktober tahun 2024. Lampiran 1 berkas perihal lamaran pekerjaan. Yang terhormat Kepala Desa Gorolembu, Jalan Beteng Jawa Barat. Dengan hormat dalam harian umum sejahtera
Senin 10 November tahun 2024, saya melihat di media sosial bahwa di Desa Gorolembur sedang membutuhkan PT. Dengan itu saya, Emilia Atmajaya, tempat tanggal lahir Lompong 6 Februari 2006, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SMA, alamat Lompong. Bersama ini saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai RT yang Bapak pimpin. Dan berdasarkan persyaratan yang saya lihat di media sosial dengan kualifikasi sebagai berikut: daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, pas foto ukuran 4x6 1 lembar. Saya berharap Bapak bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kesempatan wawancara kepada saya sehingga saya dapat menjelaskan secara terperinci. Demikian surat lamaran ini, saya sampaikan terima kasih atas perhatian Bapak. Hormat saya, Emilia Atmajaya. Baik, terima kasih saudara materi yang sudah membacakan hasil diskusi. Untuk selanjutnya saya membuka sesi penanya. Pada sesi penanya ini, kelompok kami membutuhkan 2 pertanyaan. Mungkin dari teman-teman kelompok ada yang mau bertanya, kesempatan saya berikan. Kepada saudara Riani, bagi kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih. Saya memberikan satu pertanyaan kepada kelompok Anda. Pertanyaan, kenapa surat lamaran termasuk dalam surat resmi? Ya, mengapa surat lamaran pekerjaan termasuk surat resmi? Mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin lagi mau bertanya, bahkan kesempatan saya berikan. Mungkin dari teman-teman kelompok ada yang ingin mau bertanya, bahkan kesempatan saya berikan. Ya, kalau ada silakan bertanya. Kalau tidak ada, supaya kelompok penyanyi akan sampaikan jawabannya berkaitan dengan pertanyaan tadi ya. Ada satu pertanyaan saja. Ya, satu pertanyaan saja. Kepada saudari Angel, kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Maka kami akan memberikan satu pertanyaan. Dengan pertanyaan, bagaimanakah penulisan edan yang benar pada identitas diri dalam surat lamaran pekerjaan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok kami akan mendiskusikan hasil pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Ya, penulisan identitas ya, yang benar. Baik, kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saudara teman-teman. Kepada saudara Devi, bagi kesempatan saya berikan.
Baik, terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Dengan pertanyaan, kenapa surat lamaran pekerjaan termasuk surat resmi? Karena surat lamaran pekerjaan dilengkapi dengan data pribadi dan juga tanda tangan sang penulis. Terima kasih. Bagaimana saudari Rani jawaban kelompok kami? Benar atau salah? Baik, jawaban dari kelompok Anda, kelompok kami sudah menerimanya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan nomor 2 kepada saudari Elsie, bahkan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh saudari Emi. Kepala surat yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Penulisan nama tempat dan bulan diawali dengan huruf kapital, sedangkan tanggal dan tahun ditulis dengan angka. Di antara tempat dan tanggal diberikan tanda koma tanpa diakhiri tanda titik. Terima kasih. Bagaimana saudari Amel jawaban kelompok kami menerima atau tidak? Terima kasih atas jawaban dari kelompok 3. Jawabannya kami sudah terima, tetapi ada kesalahan. Bagaimanakah penulisan ejaan yang benar pada identitas diri dalam surat lamaran pekerjaan? Penulisan identitas diri yang benar ya. Itu yang menjadi pertanyaannya. Yang benar. Identitas diri. Baik, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Amel kepada saudari Erna, bahkan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh saudari moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari kami. Cara menulis identitas diri yang tepat. Penulisan identitas diri pada surat lamaran pekerjaan tidak menggunakan huruf kapital karena merupakan lanjut dari kalimat sebelumnya. Misalnya pada kata nama, tempat tanggal lahir, alamat atau pendidikan. Namun keterangan isi identitasnya ditulis menggunakan huruf kapital. Bagaimana saudari Amel jawaban kelompok kami diterima atau tidak? Terima kasih atas jawaban dari kelompok 3. Kelompok kami sudah memahaminya dan menerimanya. Terima kasih. Baik, itu saja yang perlu kelompok kami sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Sisa 2 kelompok ya yang ada belum melakukan presentasi. Dan saya lihat anak-anak ini sudah pada ngantuk ya, betul tidak? Iya. Ya, kita ice breaking dulu ya untuk memulihkan konsentrasi. Supaya kita tetap dalam keadaan yang semangat. Ya, kelompok kalau saya bilang kelompok 1 angkat tangan ya. Ya. Kelompok 2 angkat tangan, kelompok 3 angkat tangan, dan kelompok 4 angkat tangan. Kelompok 1. Ya. Kelompok 1 turunkan tangannya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Masih semangat ya? Kita ice breaking dulu. Lagi-lagi saya sampaikan tadi bahwa ice breaking ini untuk memulihkan konsentrasi. Saya tahu kalian sudah ngantuk ya. Jadi keluhan konsentrasinya ingat baik untuk setiap kelompok. Jadi di dalam surat lamaran pekerjaan ada banyak kata yang kita rangkai menjadi sebuah kalimat. Dan kalau kelompok pertama nanti menyebutkan satu kata, terserah ke setiap kelompok kata apa saja yang ingin disebutkan. Dan kelompok selanjutnya nanti akan menyebutkan kata baru. Dengar baik-baik. Akan menyebutkan kata baru yang diawali dengan
kata terakhir dari kata yang mereka sebutkan. Paham ya? Ya. Kelompok 1, sebutkan satu kata yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Surat, ya. Kelompok 2 silakan lanjut dengan kata baru dan diawali dengan kata terakhir dari kata yang mereka sudah sebutkan. Tanggal. Ya, kata terakhir. Huruf terakhir dari kata tanggal. Lampiran. Berarti huruf terakhirnya apa? N. Sebutkan kata yang diawali dengan huruf N. Nama. Ya, tepuk tangan untuk diri. Sudah semangat lagi. Kita lanjut presentasi kelompok. Ya, silakan kelompok 4 maju. Selamat pagi Bapak Guru Pengawal materi, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan materi yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami. Untuk tidak memotong banyak waktu kepada pembawa materi, waktu dan kesempatan saya berikan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan oleh saudara moderator kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Contoh surat lamaran pekerjaan. Lombok 3 Oktober tahun 2024. Lampiran 1 lembar perihal lamaran pekerjaan. Kepada YTH Manajer Personal PT Sumber Raya Jeruk nomor 69 Benteng Jabar. Dengan hormat, sesuai dengan penawaran lowongan kerja PT Sumber Raya seperti yang termuat di iklan pada tanggal 30 September 2024. Saya mengajukan diri untuk bergabung ke dalam tim marketing di PT Sumber Raya. Nama Afli Namis, tempat dan tanggal lahir Lombok 21 Agustus 2006, jenis kelamin perempuan, alamat Lombok, pendidikan SMA, nomor HP 082 226 917 413. Saya memiliki kondisi kesehatan yang sangat baik dan dapat berbahasa Inggris dengan baik secara lisan maupun tertulis. Saya memiliki kemampuan manajemen dan marketing yang baik. Saya telah terbiasa bekerja dengan menggunakan komputer, terutama mengoperasikan aplikasi seperti Microsoft Office, Excel, Word, PowerPoint, dan juga internet maupun surat menyurat dalam bahasa Inggris. Saya senang belajar dan dapat bekerja secara mandiri maupun dalam tim dengan baik. Lampiran yang pertama, daftar riwayat hidup. Yang kedua, fotokopi ijazah 1 lembar. Yang ketiga, fotokopi sertifikat kursus atau pelatihan. Dan yang keempat, foto pas. Saya berharap Bapak dan Ibu tersedia meluangkan waktu untuk memberikan kesempatan wawancara sehingga saya dapat menjelaskan secara terperinci tentang profesi diri saya. Demikian surat lamaran ini dan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Hormat saya, Afli Namis. Itu saja materi dari kelompok kami, dari teman-teman kelompok. Mungkin ada yang ingin menyanggah atau bertanya, waktu saya buka dari sekarang. Kepada saudara Didi, waktu kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Saya mewakili kelompok memberikan satu pertanyaan kepada kelompok Anda. Dengan pertanyaan, apa akibatnya jika surat lamaran pekerjaan yang dibuat dengan unsur-unsur yang tidak lengkap? Apa akibatnya jika surat lamaran pekerjaan tidak dibuat dengan unsur yang lengkap? Baik, langsung saja kami jawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh saudara Didi. Kepada saudara Gio, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
Pertanyaannya, apa akibatnya jika unsur-unsur surat lamaran yang dibuat tidak lengkap? Maka HRD atau perusahaan yang dituju tidak akan menerima kita dan tidak akan memberikan kita kesempatan untuk wawancara karena tidak lengkap. Sehingga dengan ini untuk melamar suatu pekerjaan kita harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu penggunaan nama yang baik dan benar dan juga dalam memperhatikan penulisan kata. Terima kasih. Bagaimana kelompok 3, apakah sudah diterima atau belum dengan jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Jawabannya kami sudah terima. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, waktu saya buka dari sekarang. Kepada kelompok 1, waktu dari kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 1 ingin memberikan satu pertanyaan dengan kelompok Anda. Dengan pertanyaan, coba kelompok Anda sebut dan bacalah yang menjadi kepala surat pada surat lamaran pekerjaan yang kelompok Anda tuliskan. Terima kasih. Bukan bagian dari kepala surat ini, ya, yang ada tulis. Baik, langsung saja kami menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh kelompok 1 kepada saudari Afi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok 1 kepada kelompok kami. Sebutkan kepala surat pada surat lamaran pekerjaan. Kepala surat yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran surat. Yang ketiga, perihal surat. Dan yang keempat, alamat surat. Bagaimana kelompok 1, apakah sudah diterima atau belum dengan jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok Anda. Jawabannya kami sudah terima. Terima kasih. Baik, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Guru pembawa materi maupun teman-teman. Saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Ya. Kelompok 4 ya. Yang belum kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan presentasi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, tujuan kami berdiri di sini untuk memaparkan laporan hasil pekerjaan kami. Supaya tidak mengajarkan kata, selanjutnya saya memberikan kepada pembawa materi. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan oleh saudara moderator kepada saya. Baik, saya akan memaparkan materi dari kelompok kami. Contoh surat lamaran pekerjaan.
Laci 3 Oktober 2024. Lampiran 1 lembar. Hal lamaran pekerjaan. Kepada yang terhormat pimpinan PT Putra Auto Mandiri, Jalan Muaro Tangku, nomor 73 Benteng Jabar. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Maria Oktavina Sijar, tempat tanggal lahir Laci 1 Oktober 2006, jenis kelamin perempuan, alamat Laci, pendidikan terakhir sekolah menengah atas, nomor telepon 0821 8748 7395. Berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang dimuat di koran harian Tribun pada tanggal 29 September 2024 bahwa PT Auto Mandiri membutuhkan beberapa tenaga karyawan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersamaan dengan surat ini, saya bermaksud untuk melamar pekerjaan sebagai staf gudang di tempat yang Bapak Ibu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan dan syarat kelengkapan administrasi, saya lampirkan dokumen yaitu sebagai berikut. Fotokopi ijazah terakhir sebanyak 1 lembar, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP sebanyak 1 lembar, fotokopi kartu keluarga atau KK sebanyak 1 lembar, fotokopi surat keterangan berbadan sehat sebanyak 1 lembar, pos foto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Besar harapan saya untuk dapat bergabung menjadi karyawan di PT Auto Mandiri. Atas perhatian dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan, saya ucapkan banyak terima kasih. Hormat saya, Maria Oktavina Sijar. Baik, itu saja materi dari buku kami. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Kepada saudari Ali, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan melemparkan satu pertanyaan kepada kelompok Anda. Mengapa surat lamaran pekerjaan menjadi syarat penting dalam mencari pekerjaan? Mengapa surat lamaran pekerjaan menjadi syarat penting ya? Jika ada lagi teman-teman yang bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Kepada saudara Sergis, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 4 atas nama Adrian Sergis ingin menyampaikan sebuah pertanyaan kepada kelompok Anda. Pertanyaannya, mengapa surat lamaran pekerjaan harus ditulis menggunakan tulisan tangan? Baik, selanjutnya kelompok kami akan mendiskusikan pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman.
Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Berat teman Yani untuk kesempatan saya berikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang diberikan oleh saudara Ali. Pertanyaan, mengapa surat lamaran sangat penting untuk mencari pekerjaan? Jawab, karena jika kita melamar pekerjaan tanpa adanya surat lamaran, maka kita tidak akan diterima di sebuah perusahaan atau instansi. Bagaimana saudara Ali? Apakah jawabannya untuk kami sudah terima atau tidak? Baik, terima kasih atas jawaban dari Anda. Jawabannya kami sudah terima. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan nomor 2 kepada teman Vina pada kesempatan saya. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan oleh saudara kepada saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh saudara Servis. Mengapa surat lamaran pekerjaan harus ditulis menggunakan tulisan tangan? Dikarenakan penulisan tangan dari orang yang melamar pekerjaan itu membuktikan bagaimana kualitas atau kemampuan kita dalam bekerja. Bagaimana teman Servis? Apakah jawaban dari kami sudah terima? Terima kasih atas jawaban dari kelompok Anda. Kelompok kami sudah menerima jawaban tersebut. Terima kasih. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kata yang kurang berkenan dari teman-teman, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Silakan kembali ke ya. Mas semangat ya? Siapa yang tidak semangat? Atau ngantuk? Katakan. Tidak ya? Ya Pak. Baik. Keempat kelompok tadi sudah menyampaikan hasil diskusi dari setiap kelompok. Dan ada beraneka persoalan yang kalian angkat tadi. Dan itu sudah mendapat solusi. Siapa yang tadi mencari solusi dari apa yang Anda temukan? Misalnya ada persoalan, kemudian persoalan itu Anda cari sendiri. Berarti yang mencari solusi di sini adalah Anda sendiri. Ya, itulah apa? Itulah manfaatnya kita berdiskusi. Tadi dari kelompok berapa nih? 3. Kelompok 3 ya. Sedikit saya koreksi berkaitan dengan kata apa tadi? Kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Nah, ada kata yang saya tulis di sini yang saya lihat ya. Perhatikan kata ini. Saya garis bawahi. Yang saya lihat dari sumber informasi. Apakah itu sumber informasinya surat kabar, iklan, atau inisiatif sendiri? Akan tetapi kata ini sebenarnya tidak tepat ya, tidak tepat digunakan ya. Yang saya lihat, yang tepat atau benarnya yaitu kata kalau misalnya informasinya didapat dari iklan, maka yang tepatnya kata ini kata yang saya baca ya, yang saya baca. Sumber informasinya dari surat kabar misalnya. Juga yang tepatnya penggunaan bahasa yang digunakan dalam nanti kalimat surat kabar, surat tawaran pekerjaannya yaitu kata yang saya baca di surat harian Kompas misalnya, atau Pos Kupang, atau Forest Pos. Jangan yang saya lihat, karena kata ini tidak tepat untuk digunakan. Ya, ada beberapa kali kata yang digunakan kelompok ya pada saat menyajikan hasil diskusinya yang sebenarnya tidak layak digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Baik, saya selaku guru mata pelajaran melakukan apresiasi ya, bagaimana Anda bisa mencari solusi dari persoalan yang Anda temui ya. Inilah pentingnya kita bekerjasama dalam program.
Ya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari nanti ketika Anda berhadapan langsung dengan pekerjaan, maka yang pertama yang kalian harus lakukan adalah apa? Mencari informasi dulu, tahu Anda berinisiatif secara pribadi untuk apa? Untuk apa? Menulis surat lamaran. Jika Anda membutuhkan pekerjaan. Karena apa? Kelas 12 yang sebentar lagi akan tamat ya. Dan ada yang ke kota besar dan sampai di kota besar ada yang tidak kuliah. Betul-betul mencari pekerjaan. Nah, yang paling penting di sini adalah Anda punya modal awal, yaitu apa? Gambaran mengenai cara menyusun surat lamaran pekerjaan. Ya. Saya akan mereview kembali berkaitan dengan video pertama tadi yang kita putar, yang kalian sudah simak ya. Jadi pertama format ya, yang perlu Anda ingat nanti pada saat Anda mencari pekerjaan. Yang pertama apa kopnya? Ya, tadi ada dari kelompok ya, kelompok berapa tadi? Yang bertanya apa kira-kira isi dari kop surat? Ya. Yang pertama nanti yang ada pada kopnya ketika Anda menyusun surat lamaran pekerjaan, yaitu tempatnya. Tempat Anda menyusun surat lamaran pekerjaan. Kemudian tanggal penyusunannya, ya. Lalu bulan dan tahunnya. Itu di bagian pojok kanan atas surat di kopnya. Kemudian yang kedua yang Anda harus ingat yaitu apa? Di sini. Dari pertama ini atau nanti kalimat kedua pada kop, yaitu hal atau perihal. Hal atau perihal di sini yaitu apa tujuan Anda menyusun, yaitu mencari pekerjaan. Di sini ada tulis hal atau perihalnya menyusun atau mencari pekerjaan. Apa kira-kira ini? Melamar pekerjaan. Itu untuk di apanya? Hal atau perihalnya. Ya. Yang kedua di sini ada alamat. Alamat dari siapa di sini? Alamat dari penulis atau alamat dari perusahaan atau instansi? Alamat dari perusahaan, ya. Perusahaan yang ada tujuh, ya. Lagi-lagi di sini saya sampaikan supaya nanti Anda ingat, ya, pada saat Anda menyusun surat lamaran pekerjaan, alamatnya misalnya perusahaan apa? Kalau di sini SMA Negeri 3 Lamaran, berarti alamatnya apa? Alamatnya apa, Pak? Alamatnya siapa yang bisa menjawab? Pak Bantal. Berarti Anda tulis A, alamatnya Pak Bantal. Ya, alamatnya Bantal. Atau B aja strip Pak Bantal. Kalau ada email ditulis, kalau ada nomor telepon juga ditulis. Apa tujuannya nomor telepon ini? Supaya mudah untuk melakukan komunikasi. Kalau diterima sama perusahaan atau instansi atau lembaga, maka akan dengan mudah melakukan komunikasi. Itu tujuannya. Kemudian garis yang keempat ini untuk membuka salam pembuka pada surat lamaran pekerjaan dengan kalimat dengan format D-nya huruf kapital, A-nya huruf kecil. Lalu diakhiri dengan tanda baca koma. Ya. Kenapa hanya huruf kecil D-nya huruf kapital? Karena D-nya apa kalimat hanya ada di tengah kalimat. Karena ada kalimat yang mengikutinya. Sehingga alasannya kenapa D-nya kapital dan H-nya kapital. Itu sudah jelas. Lalu yang selanjutnya yaitu informasi. Informasi di sini, apakah informasi itu dari surat kabar atau iklan? Ya, itu. Sehingga nanti pada isinya, pada isi suratnya, Anda tulis berdasarkan sumber informasi itu. Misalnya tadi ada dari iklan. Nah, sehingga bahasanya tadi apa? Bahwa kami atau saya telah membacakan
informasi dari iklan apa misalnya. Kemudian informasi yang saya baca dari Flores Post, surat kabar. Ya, atau seperti yang sudah disampaikan Vina. Ya, dengan jadi surat kabarnya. Itu untuk isinya ini, ya. Berangkat dari informasi. Karena informasi itu ada dari surat kabar, iklan, kemudian ada dari inisiatif kita pribadi itu sendiri. Sehingga ingat itu, kalau inisiatif berarti betul-betul pemikirannya itu berasal dari diri sendiri. Lalu yang berikut untuk identitas. Ada pertanyaan tadi, bagaimana kira-kira ada aturan tidak untuk penulisan identitas? Ada. Ya? Karena apa? Karena surat lamaran pekerjaan ini merupakan salah satu bentuk surat resmi. Sehingga segala kalimat yang ada di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan itu harus resmi atau ditulis berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Misalnya tadi ada nama identitas, nama N-nya kecil, kenapa N-nya kecil? Karena itu berada di tengah kalimat, ya. Pendidikan P-nya kecil, itu karena berada di tengah kalimat, ya. Dan seterusnya. Lalu di kalimat penutup, tadi yang menjadi referensi adalah tutorial para video guru, ya. Jadi di situ disampaikan bahwa tidak perlu berlebihan. Cukup simpel saja, intinya memiliki nilai apa? Nilai kebenaran, ya, nilai baik, ya, atau sesuai dengan ejaan yang disebut. Karena surat lamaran pekerjaan itu termasuk salah satu surat resmi. Dan yang terakhir bagian ini yaitu salam penutup dengan tulisan hormat. Siapa penulis nama di sini disertai dengan tanda tangan. Sampai di sini sudah paham atau ada pertanyaan? Sudah paham. Kalau sudah paham, berarti kegiatan kita sudah mau selesai. Namun sebelumnya saya ingin menguji, ya. Kalian tadi sudah mengatakan paham, ya. Siapa yang bisa mengevaluasi berkaitan dengan atau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang materi surat lamaran pekerjaan? Siapa yang bisa simpulkan? Yang bisa simpulkan? Bina? Yang bisa simpulkan, karena jawabannya tadi sudah Pak, berarti sudah paham dengan materinya. Silakan. Yang bisa silakan. Ya, silakan. Gio. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjelaskan kembali akan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik, setelah saya mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan pada hari ini, sehingga saya bisa memahami bagaimana cara menulis surat lamaran yang baik dan benar. Misalnya menggunakan ejaan yang tepat atau menulis suatu kata atau kalimat dengan apalagi huruf kapital. Dan yang kedua, dalam menulis surat lamaran pekerjaan juga harus mengetahui strukturnya, misalnya mulai dari kepala surat yang di dalamnya terdapat tempat dan tanggal pembuat surat dan lampiran surat, perihal surat dan alamat surat. Dan yang diperhatikan juga ada badan surat, terdiri atas pembuka surat dan identitas diri. Yang ketiga ada kaki surat, yaitu ada salam penutup dan nama. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita Gio setelah mempelajari materi surat lamaran pekerjaan kali ini. Jadi Gio memahami, ya, cara penulisannya, ya, dan dari segi aspek-aspek yang lain yang berkenaan dengan menyusun surat lamaran pekerjaan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Tidak? Amel? Ada? Ada? Amel? Tidak ada. Bina?
Ya, silakan Bunda. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh Bapak Guru. Ya. Saya akan menjelaskan materinya atau mengulang materi yang telah diberikan oleh Bapak Guru. Pertama-tama sudah kita ketahui bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang berisi lamaran pekerjaan yang ditujukan kepada sebuah perusahaan atau instansi lain. Dalam surat lamaran pekerjaan terdapat 7 unsur surat lamaran pekerjaan yang terdiri atas yang pertama tanggal surat, yang kedua hal, yang ketiga alamat, yang keempat salam pembuka, yang kelima isi surat. Dalam isi surat terdapat 3 hal. Yang pertama pembuka, yang kedua isi surat, dan yang ketiga penutup. Yang keenam salam penutup. Yang ketujuh tanda tangan. Selain itu juga terdapat berbagai hal. Yang pertama kepala surat. Pada kepala surat terdapat tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua lampiran surat. Yang ketiga perihal surat, dan yang keempat alamat surat. Yang kedua badan surat. Pada bagian badan surat terdapat pembuka surat dan juga identifikasi diri. Dan yang terakhir kaki surat. Pada kaki surat terdapat salam penutup dan nama ataupun biodata diri. Mempelajari surat lamaran pekerjaan itu sangat bermanfaat bagi kita, apalagi kita yang berada di jenjang SMA yang sudah ingin selesai sekolah. Jadi pelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk kita. Sekian dan terima kasih. Ya, dengan dua jawaban ini mewakili ya. Berarti kalian sudah memahami benar dengan materi yang baru saja kita sama-sama pelajari. Ya, kegiatan selanjutnya yaitu merefleksi ya kegiatan kita pada hari ini. Jadi refleksinya ketempatan dari setiap kelompok saja. Ada 4 kelompok, berarti ada 4 poin refleksi ya. Dari kelompok pertama, silakan kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 merasakan bahwa setelah kami mengikuti pelajaran hari ini, kami merasa sangat senang karena apa yang telah kami terima atau yang kita pelajari bersama hari ini sangatlah berguna bagi kita, terutama untuk masa depan kita. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan kalimat refleksinya. Kelompok 2. Baik, terima kasih. Saya berpikir dari kelompok 2 untuk membacakan refleksi. Manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi kali ini? Jawab, manfaat dari pembelajaran kali ini itu sangat banyak, seperti kita dengan mudahnya mengetahui bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sesuai strukturnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan bacakan. Kami sangat senang dengan metode pembelajaran hari ini karena saling membagi pengetahuan. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. 4 atau kelompok terakhir ya. Silakan. Baik, setelah kami mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan pada hari ini, kami sudah memahami akan pentingnya surat lamaran pekerjaan dalam kehidupan kita. Karena itu juga salah satu syarat utama ketika kita nantinya akan mencari sebuah pekerjaan. Ya, tepuk tangan untuk. Baik, ada 4 poin refleksi ya. Yang pertama tadi dari kelompok 1 merasakan kebahagiaan, senang karena apa? Sudah mendapatkan materi. Karena materi ini penting.
Ya, penting Anda gunakan nanti pada saat Anda tamat dari SMA. Yang kedua, manfaatnya. Saya kira untuk jawaban ini B. Ya, untuk kegiatan refleksinya sudah selesai dan kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya, ya. Dan setelah materi ini kita sudah paham, sudah pelajari, jadi kita akan sama-sama merencanakan kegiatan selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya, yaitu dengan materi yang sama, ya. KD berbeda, yaitu membahas tentang kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ya, sehingga pertemuan selanjutnya kita tidak tanya lagi materi apa yang kita akan pelajari hari ini. Sekali lagi, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Hari ini tadi ada dua poin, ya. Yang pertama, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kalian nantinya pada saat Anda membutuhkan pekerjaan dan gambaran menulis surat lamaran pekerjaan sudah Anda ketahui. Terima kasih atas atensi dari kalian semua hari ini dan semoga selalu dalam keadaan sehat. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa penuh. Satu orang kiranya untuk kita dalam doa. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mengucapkan syukur atas kehadiran-Mu sehingga kami bisa menyelesaikan tugas kami hari ini dengan baik. Namun kami puji hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih ya. Ya, dengan doa maka berakhir pula kegiatan kita pada siang hari ini dan semoga kalian diberikan kesehatan yang terbaik supaya apa? Supaya rajin. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Pak. Silakan.